Baik, dalam minggu kedua ini akan membahas dengan tema lingkungan dan budaya organisasi. Kita mulai dari yang pertama adalah organisasi dan lingkungan, di mana organisasi ini berada dalam sebuah lingkungan, yang mana lingkungan di sini dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Kenapa bisa menjadi faktor pendukung maupun penghambat? Karena lingkungan yang strategis dan memiliki sumber daya dan minat yang baik akan menjadi pendorong dalam usaha itu sendiri. Karena hal ini dapat meningkatkan penjualan dan mudahnya mencari bahan pokok dari suatu usaha. Namun, jika lingkungannya dipilih tidak tepat, hal itu akan menjadikan dampak penghambat bagi suatu usaha. Jadi di sini kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya, lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini membahas dengan poin lingkungan internal organisasi, di mana ada 4 poin, yaitu pemilih, tim manajemen, para anggota atau pekerja, maupun lingkungan fisik organisasi. Nah, untuk yang pertama ini adalah pemilih. Pemilih ini adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilih akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya yang dinyatakan sebagai pemilih organisasi. Nah, kalau tim manajemen di sini adalah orang-orang yang menurut para pemilih organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya untuk anggota maupun pekerja di sini adalah sumber daya manusia dari organisasi atau perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tim manajemen. Dan untuk poin yang terakhir di sini adalah lingkungan fisik organisasi, yaitu sumber daya yang mana selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan itu sendiri. Oke, lanjut untuk poin yang selanjutnya ini adalah lingkungan eksternal organisasi. Nah, adapun lingkungan eksternal organisasi di sini ada beberapa poin, mulai dari pelanggan, pesaing, pemasok, regulator, partner strategis maupun pemerintah. Nah, pelanggan itu siapa? Pelanggan itu adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Nah, selanjutnya untuk pesaing, pesaing ini adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan yang mana sekaligus ancaman yang dihadapi oleh organisasi dalam meraih pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah pemasok. Pemasok ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Nah, selanjutnya untuk regulator, regulator ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Selanjutnya, untuk partner strategis itu adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, akan tetapi dapat secara bersama-sama menjadi mitra dari perusahaan kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang terakhir di sini adalah pemerintah. Pemerintah ini merupakan pihak yang legitimasi politik tertentu di suatu negara dan diangkat serta bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Nah, kalau untuk yang mikro di sini ada pesaing, pelanggan, pasokan tenaga kerja maupun pemasok. Nah, bagaimana untuk yang makro? Yang makro di sini adalah ekonomi, politik, teknologi, sosial, budaya maupun dimensi internasional. Nah, selanjutnya membahas terkait budaya organisasi.
Budaya organisasi di sini merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut serta dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Dan ini untuk poin yang terakhir, ini adalah faktor-faktor penentu budaya organisasi, di mana di sini ada 2 poin, yaitu pengalaman organisasi dan prinsip, norma, serta keyakinan. Pengalaman organisasi di sini merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu, serta di sini berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalankan kegiatannya dari waktu ke waktu. Nah, kalau untuk prinsip, norma, dan keyakinan di sini diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Nah, untuk tugas minggu kedua ini, rekan-rekan mahasiswa adalah bagaimana tanggapan Anda mengenai statement bahwa lingkungan dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Berikan contoh konkretnya.